Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama kami lagi di channel app web BJM. Nah, jadi kali ini kita akan memperkenalkan aplikasi baru kita yang bernama SIDASI atau Sistem Informasi Dokumen Akreditasi. Jadi sebenarnya sistem ini atau aplikasi ini adalah aplikasi pembaruan atau update yang signifikan dari aplikasi Sidosmi yang sudah pernah kita buat dan kita jual terdahulu. Nah, jadi ini yang versi barunya sudah didesain untuk umum dan bisa untuk akreditasi. Kalau kemarin kan Sidosmi itu Sistem Informasi Dokumen SPMI. Nah, jadi hanya untuk dokumen SPMI. Nah, kalau sekarang sudah lebih umum berdasarkan kriteria, jadi bisa untuk dipakai akreditasi. Nah, jadi SIDASI adalah aplikasi dokumen manajemen sistem atau DMS ya, berbasis web yang ditujukan khusus untuk akreditasi program studi maupun perguruan tinggi. Nah, jadi kalau kita akreditasi semakin lengkap dan siap dokumen, maka semakin meyakinkan suatu perguruan tinggi mendapatkan akreditasi unggul. Jadi asesor sebelum asesmen lapangan ke tempat kita, jadi dia biasanya mengasesmen kecukupan. Nah, jadi proses asesmen kecukupan itu nanti akan kita berikan akun ini untuk dia memeriksa dokumen akreditasi, atau di borang juga langsung linknya nanti kita sertakan ke sini. Jadi dia bisa dengan dengan cepat memeriksa dokumen yang sudah kita siapkan. Jadi ya tadi, kalau dokumennya lengkap, maka asesor itu pasti akan yakin bahwa perguruan tinggi kita atau program studi kita itu sudah siap untuk diakreditasi. Jadi penjaminan mutunya itu sudah jalan, seperti itu. Nah, jadi seperti biasa syarat pembelian aplikasi di app web BJM ini sama lah syaratnya. Yang pertama itu harus menguasai atau mempunyai karyawan yang mengerti dasar pemrograman web, terutama PHP dan MySQL dengan metode pengkodaan natif. Jadi pengkodaan natif itu adalah pengkodaan cara ngetik coding istilahnya yang sesuai dengan dokumentasi PHP, jadi yang dasar sekali. Nah, jadi setiap orang atau orang yang sudah belajar pemrograman PHP atau web itu pasti mengerti cara memodifikasi aplikasi ini. Makanya kami tidak memodifikasikan atau mengeditkan atau sampai selesai gitu sesuai kehendak dari pembeli. Jadi kami langsung menjual aplikasi apa adanya, tapi yang sudah jalan seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah mengerti atau mempunyai karyawan yang mengerti cara pengelolaan server atau hosting atau domain. Jadi nanti tidak bingung lagi untuk mengupload ke hostingnya atau ke internet. Kemudian yang ketiga adalah pembelian hanya melalui Shopee. Nah, agar lebih aman untuk pembeli maupun juga kami. Nah, kemudian fungsi aplikasi ini yang pertama adalah mengumpulkan dokumen dari program studi. Jadi semua dokumen tertata dengan rapi, terdokumentasi dengan rapi, jadi tidak kemana-mana dokumennya. Yang kedua adalah mengumpulkan dokumen perguruan tinggi, karena juga ada menu untuk perguruan tinggi. Ada folder khusus nanti di dalamnya. Kemudian yang ketiga memudahkan asesor melihat dokumen ya, seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Dan yang keempat adalah memudahkan penjaminan mutu pengelolaan dokumen. Jadi nanti dokumen yang diupload oleh program studi itu nanti diperiksa oleh penjaminan mutu dulu. Kalau ada revisi maka direvisi, kalau sudah selesai maka sudah selesai, seperti itu. Nah, spesifikasi aplikasinya adalah kita menggunakan Bootstrap terbaru, yaitu Bootstrap 5.3 untuk tampilannya, yang tentu saja juga sudah responsive template, artinya bisa dibuka di smartphone, di tablet maupun laptop. Nah, jadi tampilannya akan menyesuaikan sesuai dengan device-nya. Kemudian yang kedua sudah menggunakan PHP versi 8.3 yang terbaru juga. Dan MySQL-nya juga sudah yang terbaru, jadi support di semua server hosting. Yang keempat adalah pengkodaan bersifat struktural atau natif tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah keamanan menengah, artinya kita sudah meletakkan keamanan di sini, tetapi tidak yang expert atau yang tidak yang paling aman gitu istilahnya. Jadi sudah bisa digunakan, sudah aman, tetapi kalau mau lebih aman lagi sebaiknya ditambahkan keamanan lagi, seperti itu.
Kemudian, nah ini yang paling penting adalah ada 4 user atau entitas atau pengguna yang bisa masuk ke aplikasi ini. Yang pertama adalah admin untuk mengelola aplikasi, program studi untuk mengupload dokumen, penjaminan mutu untuk mengupload dokumen perguruan tinggi dan untuk memeriksa dokumen program studi. Kemudian juga ada akun asesor atau auditor kalau seandainya digunakan untuk AMI atau audit mutu internal. Nah, kebetulan juga kita sudah mempunyai aplikasi AMI, itu versi lama masih yang belum ada audit dokumennya. Nah, maka dengan aplikasi ini nanti bisa menambahkan audit dokumen di aplikasi yang ini. Jadi seperti itu. Nah, yang pertama kita jelaskan adalah aplikasi user untuk admin. Jadi admin bisa melihat dokumen per prodi, dokumen per kategori dan dokumen perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah mengubah tahun kegiatan, juga bisa mengubah profil masing-masing, juga bisa merubah password masing-masing, dan yang tak kalah penting adalah setting aplikasi. Yang ketiga adalah melihat, menambah, mengedit dan menghapus, itu istilahnya CRUD lah. Ada user yang bisa ditambahkan atau di CRUD-nya UPPS atau fakultas, jenjang, program studi, tahun akademik dan kategori. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung buka saja aplikasinya. Kita masuk sebagai admin. Passwordnya adalah Sidasi. Nah, jadi ini password standar lah yang kita berikan nanti di link demonya. Nih, link demonya adalah sidasi.andi-uniska.web.id. Nanti juga akan kita sertakan di akhir slide PowerPoint-nya. Nah, jadi nanti admin bisa melihat rekap dokumen per prodi. Ini hanya melihat. Ini juga bisa dibuka. Kalau kita buka, ini 11 yang ini, yang baru maksudnya, yang sudah mengupload ada 1 sistem informasi ini, tapi kita tidak bisa mendownload, hanya melihat kalau admin. Nah, kemudian dokumen per kategori juga sama, yang tadi kan per prodi, kalau yang ini per kategori. Nah, kemudian dokumen perguruan tinggi ini juga sama, nanti ada yang public, ada yang private. Kalau yang private ini hanya bisa dilihat oleh admin dan LPM atau mutu, sedangkan public ini bisa dilihat semua orang termasuk asesor. Lalu nih tahun kegiatan juga bisa kita rubah-rubah. Misalkan kita klik di sini tidak aktif, yang aktif misalkan yang 2024, maka dokumen yang 2025 itu tidak akan terlihat. Nah, jadi ini per tahun istilahnya. Kita aktifkan lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah data master. Nah, di sini ada master user, jadi bisa menambah nih di ujung, kemudian mengedit, mereset password. Password resetnya nanti berubah menjadi Sidasi defaultnya. Kalau seandainya salah satu user itu kehilangan password atau lupa password, kemudian kita juga bisa menghapus usernya. Nah, tapi kalau mau menghapus mohon disisakan 1 nih untuk admin, karena nanti kalau admin juga dihapus maka nanti terpaksa membuatnya di database lagi. Nah, jadi rentang lah kalau menghapus ini. Seandainya nanti dokumen itu ada yang diupload oleh si prodi, misalkan nih prodi atas nama Kaprodi Eskom Mkom ini, maka semua dokumen yang diuploadnya itu akan tidak terlihat. Nah, jadi harap nanti berhati-hati untuk menghapus dokumen user, data user maksudnya. Kemudian UPPS ini fakultas, nanti disesuaikan saja, bisa ditambah atau bisa dihapus, disesuaikan. Kemudian ada jenjang, nah ini jenjang. Lalu ada data program studi, nah juga bisa ditambahkan CRUD. Kemudian juga ada tahun kegiatan, nah ini nanti terhubung ke ubah tahun kegiatan ini yang mana yang aktif. Jadi menambahkan datanya nanti di sini. Lalu yang terakhir adalah kategori. Nah, kategori bisa ditambahkan agar nanti muncul di kategori sini, dan pas menginput dokumen juga bisa per kategori tersebut. Jadi yang bisa input kategori maksud saya itu adalah hanya admin. Nah, jadi hanya admin. Kemudian di semua user juga nanti bisa melihat profil masing-masing dan juga bisa merubah password masing-masing. Nah, kalau di admin ini ada tambahan menu di sini yaitu setting. Nah, nanti bagi pembeli yang membeli aplikasi ini silahkan merubah nama aplikasi kalau mau, singkatannya juga dirubah, kemudian ikonnya juga dirubah kalau seandainya ingin nama aplikasi yang berbeda. Itu bebas saja. Kemudian kita lanjut ke jenjang
user program studi. Nah, ini juga sama, bisa melihat dokumen per status, dokumen per kategori, dan dokumen PT. Bedanya dia bisa menginput. Nah, jadi beda kalau yang admin tadi cuma melihat. Nah, untuk merubah tahun kegiatan, profil, dan password ini ada di semua admin, di semua user. Kemudian mengupload revisi dan mendownload dokumen yang diminta. Nah, ini juga hanya program studi. Lalu melihat, menambah, mengedit, ini CRUD lah, dokumen pribadi prodi. Nah, jadi prodi bisa input dokumennya masing-masing. Kita coba lihat juga akun prodinya. Usernya juga prodin default lah. Passwordnya Sidasi. Nah, ini tampilannya juga mirip seperti ini, cuman ini yang bisa dilihatnya adalah dokumen prodinya masing-masing. Nah, ini juga melihat di sini dokumen per permintaan. Nih, nanti kalau diminta oleh mutu ataupun admin, mutu yang bisa meminta ya, maka di sini silahkan di-upload dokumennya. Nah, nanti maksimal 5 MB. Kemudian ada dokumen yang sudah diupload di sini, bisa diedit, bisa dihapus, bisa dilihat juga dokumennya kalau mau. Kemudian ada revisi dokumen nih, revisi dari mutu. Jadi catatannya ada di sini, maka nanti diupload lagi. Lalu yang sudah selesai, nah ini kalau sudah di ACC oleh mutu, maka dokumennya akan muncul di sini. Dan ada juga fitur dokumen pribadi. Kalau seandainya mutu tidak mencantumkan meminta dokumen tersebut, maka kita bisa menambahkan dokumen sendiri yang tidak ada diminta oleh mutu. Nah, jadi bebas di sini menambahkan dokumen tanpa harus diperiksa, langsung statusnya ACC di sini. Jadi tidak perlu diperiksa oleh mutu lagi. Kemudian di sini dokumen per kriteria per kategori maksud saya. Nah, nih kategori nanti bebas lah, boleh per kriteria ataupun misalkan kategori per dokumen standar SPMI misalkan, itu boleh perangkat SPMI. Kemudian nih semua kategori bisa melihat semua file yang diminta atau yang sudah diupload. Nah, tinggal kita cari di sini dokumen apa yang kita perlukan. Nah, di semua fitur tabel ini juga sudah ada dokumen ekspornya kita sertakan. Jadi bisa di print, bisa diekspor ke Excel atau PDF atau CSV atau di copy nanti dipaste di Excel misalkan, juga bisa seperti itu. Lalu ini ada dokumen PT. Nah, ini untuk perguruan tinggi. Nah, dokumen ini hanya bisa dilihat oleh program studi. Nah, jadi bisa di-download sini. Siapa tahu misalkan program studi meminta dokumen yang berkaitan dengan universitas. Nah, jadi nanti mutu yang bisa mengupload dokumen tersebut. Nah, sisanya itu sama, bisa merubah tahun dan bisa mengedit profil dan password. Nah, kemudian tugas penjaminan mutu selanjutnya adalah melihat dokumen per prodi, per kategori juga sama, mengubah tahun kegiatan, profil dan password juga sama, melihat, menambahkan, mengedit, menghapus permintaan dokumen. Nah, ini yang cuman ada di mutu. Kemudian memberi komentar pada dokumen dan merubah status. Nah, juga ini ada yang hanya ada di mutu yang ini. Kalau kita coba juga logout dulu, usernya adalah mutu, passwordnya adalah Sidasi. Nah, maka ini akan muncul dokumen yang dikelola oleh penjaminan mutu. Nah, di sini penjaminan mutu bisa meminta dokumen. Misal kita tambahkan. Nah, di sini kategorinya misalkan kategori kriteria 7 misalkan. Kriteria 7 ini untuk prodi mana? Kita meminta ke prodi mana? Apakah mau semuanya atau salah satu prodi saja misalkan? Ini boleh. Jadi kalau semuanya tinggal centangnya di atas. Lalu dokumen apa yang kita minta? Misalkan kita meminta dokumen lembar pengesahan penelitian PT misalkan, penelitian lokal yang di perguruan tinggi. Nah, jadi kita simpan. Nah, jadi nanti prodi tinggal mengupload dokumen yang kita minta. Nah, semua data permintaan dokumen 27 prodi berhasil disimpan. Nah, jadi akan muncul di sini mana tadi nih, lembar pengesahan penelitian PT untuk kriteria 7. Ada 27. Nah, kalau kita lihat di sini apakah sudah diuploadnya? Nah, ini tentu saja belum lah, baru semuanya. Nah, ini sama semua prodi. Nah, kemudian kalau seandainya salah satu prodi atau beberapa prodi sudah mengupload dokumen tersebut, maka kita tidak bisa lagi mengedit ataupun menghapus nih.
Jadi karena ini barengan ke semua prodi, maka kalau salah satu saja sudah upload, maka tidak bisa lagi. Nah, tapi kita juga bisa melihat di sini. Kalau kita lihat, nah di sini kita bisa mengedit satu-satu. Nih, misalkan kita rubah. Jadi bisa seperti itu. Jadi ini sudah aplikasinya lumayan pintar karena dia tidak memvalidasi data yang sudah masuk seperti itu. Nah, kemudian juga bisa melihat dokumen per prodi. Nah, jadi prodi mana yang sudah mengupload. Kalau kita lihat di sini cuma ada satu prodi yang mengupload, itu sistem informasi. Kemudian revisi juga ada sistem informasi. Ini semua bisa diklik ya. Nah, ini bisa diklik. Jadi kita bisa memantau dokumen dengan sebaik-baiknya. Kalau yang selesai di sini, yang selesai nomor 4. Nomor 4, sorry, di kolom keempat. 1 2 3 4 ya. Kalau yang kelima ini dokumen pribadi oleh program studi. Jadi tidak bisa kita apa-apai, cuman kita bisa melihat. Nah, kita cuma bisa mendownload, mengedit, mencentang segala macam tidak bisa. Kita bisa download saja. Nah, kemudian dokumen per kategori juga sama, mirip aja, tapi ini per kategori. Kalau ini tadi per prodi. Lalu dokumen perguruan tinggi. Nah, ini kita bisa menambahkan ini kategorinya apa, kemudian nama dokumennya apa, filenya apakah dipublikasi atau tidak. Nah, jadi itu terserah kita. Kita bisa mengedit dan kita juga bisa menghapusnya. Nanti akan muncul di akun prodi dan akun asesor. Nah, jadi seperti itu. Tahun kegiatan, kemudian profil dan password itu juga sama. Nah, terakhir adalah akun dari asesor. Bentar. Nah, ini akun asesor. Akun asesor hanya bisa melihat lah, jadi dia cuma bisa melihat dokumen dari program studi maupun perguruan tinggi. Nah, juga bisa mengubah profil, password. Nah, sisanya melihat saja. Kalau kita coba ke akun asesor, nah jadi seperti ini. Jadi dia bisa mendownload sini. Kalau masih belum ready, maka tidak bisa di-download di sini. Nah, ini per kategori juga sama. Kemudian pencarian dokumen juga bisa di sini. Kalau semua dokumen akan muncul di sini, tinggal dicari di sini. Nah, jadi dia cuma bisa mendownload. Dokumen perguruan tinggi juga sama, tapi yang dilihat cuman yang publish-nya aja atau public. Nah, jadi seperti itu untuk akun user, semua usernya. Kemudian sisanya adalah link pembelian dokumen juga kita sertakan di sini, dan demo aplikasi juga kita sertakan di sini. Silahkan membuka sesuai dengan username dan passwordnya masing-masing.